Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke slide yang terakhir, yaitu yang ke-10 tentang sistem gerak pada tumbuhan. Perlu kalian ketahui bahwa tumbuhan itu termasuk dalam makhluk hidup yang melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Sedangkan tumbuhan melakukan gerak secara pasif karena tumbuhan itu tidak memiliki alat gerak seperti pada hewan dan manusia. Jadi saya ulangi supaya lebih jelas bahwa tumbuhan itu melakukan gerak secara pasif karena tidak memiliki alat gerak seperti halnya pada hewan dan manusia. Gerak pada tumbuhan itu timbul berdasarkan dengan ada atau tidaknya rangsangan yang memicu tumbuhan itu dapat bergerak. Nah, berdasarkan asal datangnya rangsang, gerak tumbuhan itu dapat dibedakan sebagai berikut seperti pada tampilan yang ada di slide yang ke-10 itu. Jadi berdasarkan asal datangnya rangsangan, jadi tumbuhan itu kan dia bisa bergerak baik karena adanya rangsangan atau tidak ya. Jadi itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya gerak autonom atau gerak endonom. Yang kedua ada gerak esionom, kemudian yang ketiga yaitu ada gerak higroskopis. Jadi ada gerak tumbuhan itu dibagi menjadi 3 ya anak-anak, berdasarkan asal datangnya rangsang. Ada gerak autonom atau endonom, ada gerak esionom, dan ada gerak higroskopis. Sekarang saya jelaskan satu persatu dari masing-masing gerak pada tumbuhan. Gerak endonom atau autonom, rangsang pada gerak endonom itu berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Jadi rangsangannya itu yang menyebabkan tumbuhan itu bergerak itu berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Gerakan ini terjadi secara spontan berdasarkan dengan kebutuhan metabolisme yang terjadi di dalam tubuh tanaman tersebut. Misalkan saja gerak aliran sitoplasma pada tumbuhan tanaman air, Hydrilla verticillata. Tumbuhan air Hydrilla verticillata itu gerak aliran sitoplasmanya itu rangsangannya berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri dan secara spontan. Gerak mengalirnya protoplasma pada sel-sel eludia dan gerakan sel-sel kromosom saat mendekati ekuator ketika terjadi pembelahan. Jadi itulah yang disebut dengan gerak endonom atau autonom. Kalau melihat kata-kata auto berarti kan otomatis anak-anak ya. Autonom, auto berarti bergerak dari rangsangannya dari dalam tumbuhan itu sendiri dan gerakannya itu secara spontan. Kemudian yang kedua yaitu gerak esionom. Gerakan ini dipicu oleh rangsangan gerak dari luar. Jadi kalau tadi endonom atau autonom itu berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri, sedangkan kalau esionom itu gerakan ini dipicu oleh rangsangan dari luar. Kalau rangsangan dari luar itu disebut gerak esionom, kalau dari dalam tumbuhan itu sendiri disebut dengan endonom atau autonom. Saya ulangi lagi,
pada gerak esionom. Jadi gerakan ini dipicu oleh rangsangan gerak dari luar, misalnya berupa sentuhan, misalkan air, cahaya, temperatur atau suhu, zat kimia, gravitasi dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah rangsangan dari luar tumbuhan itu sendiri. Nah, rangsangan itu bisa berupa sentuhan, bisa berupa air, bisa berupa cahaya, bisa berupa temperatur atau suhu, bisa berupa zat kimia, gravitasi dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan penyebabnya, gerak esionom itu masih dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada yang namanya gerak tropisme, ada yang namanya gerak nasti, dan ada yang namanya gerak taksis. Saya ulangi, gerak esionom itu dibagi menjadi 3. Ada gerak tropisme, ada gerak nasti, dan ada gerak taksis. Di slide yang ke-10 itu tidak dijelaskan lagi, oleh karenanya perlu saya beri penjelasan secara rinci. Di situ hanya diberi contoh, gerak esionom itu contohnya adalah gerak ujung akar menuju tempat berair. Nah, itu sebetulnya termasuk masuk di dalam gerak yang mana? Kalau ada akar, di mana akar itu bergerak ke bawah tapi mencari tempat air, itu nanti ada namanya sendiri. Saya ulangi lagi anak-anak, jadi gerak esionom itu dibagi menjadi berapa tadi? Menjadi 3 ya. Ada gerak tropisme, ada gerak nasti, dan ada gerak taksis. Gerak tropisme yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar, misalkan cahaya, gravitasi, kelembapan, dan singgungan. Nah, berdasarkan jenis pengaruhnya, pengaruh rangsangannya maksudnya, gerak tropisme ini masih dibagi lagi. Jadi kalau esionom tadi dibagi menjadi 3, yaitu salah satunya tropisme. Nah, tropisme itu masih dibagi lagi menjadi 4. Saya berharap kalian tidak bingung anak-anak ya. Kalau bingung, barangkali nanti kalian bisa membaca di buku paket kalian ya. Di buku paket kalian yang dimulai dari halaman 49 dan seterusnya. Di buku paket halaman 49 dan terusnya itu ada penjelasan secara rinci dari slide yang ke-10. Jadi gerak tropisme itu masih dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada gerak fototropisme. Apa itu gerak fototropisme? Gerak fototropisme itu sebetulnya masih dibedakan menjadi gerak fototropisme negatif dan fototropisme positif. Di mana fototropisme positif itu adalah gerak bagian tumbuhan yang mendekati sumber cahaya. Jadi begini anak-anak ya, fototropisme itu kan masuk dalam bagian gerak tropisme. Gerak tropisme itu berada di dalam gerak esionom, di mana esionom itu gerakan tumbuhan itu karena mendapat rangsangan atau pengaruh dari luar tumbuhan itu sendiri. Nah, fototropisme itu rangsangannya berasal dari luar dan yang merangsang adalah cahaya. Kalau dilihat dari kata-kata fototropisme, jadi foto, setiap kata yang mengandung foto artinya adalah cahaya. Ya, jadi foto itu cahaya. Sehingga kalau fototropisme berarti tumbuhan itu bergerak karena dipengaruhi oleh cahaya. Nah, fototropisme itu dibagi menjadi 2. Ada fototropisme positif, ada fototropisme negatif. Fototropisme positif itu gerak bagian tumbuhan
Jadi bagian ya, bukan seluruh tumbuhannya, bisa rantingnya saja, bisa daunnya saja, itu namanya bagian dari tumbuhan. Saya ulangi, jadi fototropisme positif, gerak bagian tumbuhan yang mendekati sumber cahaya. Jadi mendekati, kalau geraknya itu mendekati sumber cahaya, berarti fototropisme positif. Kalau gerakannya itu menjauhi sumber rangsangan atau menjauhi sumber cahaya, berarti fototropisme negatif. Kalau mendekati positif, kalau menjauhi negatif. Fototropisme positif misalkan saja gerak ujung tunas selalu membelok ke arah cahaya. Sedangkan kalau fototropisme negatif, contohnya misalkan gerakannya itu tadi kan menjauhi ya, kalau menjauhi sumber cahaya itu berarti negatif. Misalkan saja gerakan akar yang selalu menembus ke bawah tanah. Nah, itu beberapa contoh fototropisme positif dan fototropisme negatif. Mungkin yang punya tanaman di rumah yang ditaruh di pot dan biasanya ditaruh di teras, kalau kalian perhatikan maka ada bagian tumbuhan yang bergerak ke luar dari teras itu, artinya dia mencari sumber cahaya. Nah, kalau gerakan tumbuhan itu keluar atau mencari cahaya, berarti dia mendekati cahaya. Kalau mendekati cahaya, berarti gerak tumbuhan yang semacam itu disebut dengan gerak tropisme positif karena mendekati. Kemudian yang kedua, pembagian gerak tropisme yang kedua yaitu geotropisme. Geotropisme itu merupakan gerakan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Geo itu bumi anak-anak ya. Geografi, ilmu yang mempelajari tentang bumi, geografi. Jadi geo itu bumi. Saya ulangi, jadi geotropisme itu gerakan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Misalkan gerakan akar yang selalu menuju ke bawah. Jadi akar itu selalu menuju ke bawah, selalu menuju ke pusat bumi. Nama gerak akar itu disebut dengan geotropisme. Kemudian yang ketiga, hidrotropisme. Hidro ini air anak-anak. Berarti dapat diramal atau dapat diartikan bahwa hidrotropisme itu nanti yang mempengaruhi adalah air. Karena memang hidrotropisme itu merupakan gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh air. Jelas anak-anak ya. Jadi hidrotropisme merupakan gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh air. Misalkan saja percabangan pada akar yang memiliki arah gerak ke samping atau menembus ke dalam tanah dalam mencari sumber air ataupun mineral. Persis seperti pada slide yang ke-10 yang B, gerak endonom, itu diberi contoh, yaitu gerak ujung akar menuju tempat berair. Itu memang masuk dalam esionom, tapi masih ada nama gerak yang lebih spesifik lagi. Kalau ujung akar menuju tempat berair, nama geraknya adalah gerak hidrotropisme, karena akar itu mencari sumber air, mencari air. Berarti nama gerak yang pas itu adalah hidrotropisme. Lah, hidrotropisme itu masuk ke dalam gerak tropisme. Sedangkan tropisme itu sendiri bagian dari gerak esionom. Yang terakhir bagian dari gerak tropisme yaitu tigmotropisme. Masih dalam gerak esionom anak-anak ya, masih dalam gerak esionom. Tadi kan dibagi menjadi 4, fototropisme, yang kedua geotropisme, yang ketiga hidrotropisme, kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu tigmotropisme. Tigmotropisme itu merupakan gerak membelok bagian tubuh tanaman
sebagai akibat dari sentuhan atau persinggungan. Saya ulang ya anak-anak biar lebih paham dan lebih jelas. Tik, tik itu berarti sentuhan. Tikmotropisme berarti merupakan gerak membelok bagian tubuh. Jadi bagian tubuh tumbuhan sebagai akibat dari sentuhan atau persinggungan. Lah, gerak ini terjadi pada tumbuhan pemanjat atau tumbuhan yang memiliki sulur seperti ubi jalar, kacang panjang, dan tumbuhan pemanjat lainnya. Dari tumbuhan yang bersulur ya, yang memiliki sulur. Itu dia akan tubuh tumbuhan itu akan membelok karena ada sentuhan atau ada persinggungan. Lah, jika ujung sulur menyentuh ranting atau batang tumbuhan lain, maka sulur akan membelok berlawanan dengan bagian yang tersentuh tadi itu. Misalkan sisi kanan sulur tersentuh oleh batang tanaman lain, maka ujung sulur akan melilit, memutar ke kanan. Jadi kebalikannya. Ya, jadi kalau yang bagian sisi kanan sulur tersentuh oleh batang tanaman lain, maka ujung sulur akan melilit, memutar ke kanan. Jadi ada 4 anak-anak ya, gerak tropisme itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada gerak fototropisme berarti dipengaruhi oleh cahaya, ada positif, ada negatif seperti yang dijelaskan Pak Mansur tadi itu. Kemudian ada gerak geotropisme berarti gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Kemudian ada gerak hidrotropisme berarti gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh oleh air. Kemudian gerak yang terakhir yaitu gerak tikmotropisme, tik sentuhan, berarti gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh sentuhan atau persinggungan. Kemudian masih dalam gerak esionom anak-anak ya. Yang kedua, kalau tadi yang pertama gerak tropisme, sekarang gerak nasti. Apa itu gerak nasti? Gerak nasti itu adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Itu berarti gerak nasti. Gerak ini sebetulnya disebabkan oleh adanya perubahan turgor pada jaringan di tulang daun. Lah, yang termasuk dalam macam-macam gerak nasti anak-anak, sama seperti gerak tropisme tadi itu. Gerak tropisme dibagi menjadi 4. Kalau gerak nasti ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada gerak fotonasti. Nah, ada kata-kata foto lagi, berarti kan dipengaruhi oleh cahaya. Fotonasti merupakan gerakan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh cahaya. Misalkan peristiwa mekarnya bunga sepatu ketika terkena sinar matahari di pagi hari. Jadi tahu anak-anak ya bunga sepatu ya. Jadi bunga sepatu kalau mekar di pagi hari itu karena dipengaruhi oleh sinar matahari, dia mekar dipengaruhi oleh sinar matahari. Tapi dia tidak terpengaruh oleh sumber cahaya, artinya arah sumber cahaya itu tidak pengaruh gitu loh ya. Jadi dia bisa bergerak ke kanan ke kiri berlawanan dengan sumber cahaya, tidak terpengaruh. Sembarang ya. Kalau tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan, dalam hal ini adalah cahaya, maka disebut dengan fotonasti. Jadi contohnya tadi seperti bunga sepatu yang mekar di pagi hari karena adanya sinar matahari. Nama geraknya disebut dengan gerak fotonasti. Kemudian yang kedua ada gerak termonasti. Nah, kalau ada kata-kata termo itu berarti suhu. Termometer, termo, alat untuk mengukur suhu, termometer, termo suhu. Termos, mungkin kalian punya alat yang namanya termos. Berarti termo ada hubungannya dengan suhu. Berarti termos itu alat yang digunakan untuk menyimpan benda agar suhunya tetap. Kalau panas ya tetap panas,
kalau dingin ya tetap dingin. Namanya termos. Termo berarti termo itu suhu. Sehingga kalau termonasti berarti gerak tumbuhan itu dipengaruhi oleh suhu, oleh perubahan suhu tepatnya. Tumbuhan apa saja geraknya yang dipengaruhi oleh suhu? Contohnya, misalkan mekarnya bunga tulip di musim semi. Ya, di Indonesia tidak mengenal musim semi anak-anak. Adanya adalah musim penghujan dan musim kemarau. Jadi mekarnya bunga tulip di musim semi itu nama geraknya disebut dengan termonasti karena dipengaruhi oleh suhu. Kemudian yang ketiga yaitu tikmonasti atau sismonasti. Gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh adanya sentuhan, tik sentuhan, sama seperti pada tropisme tadi itu. Ya, tik sentuhan. Jadi tikmonasti atau sismonasti, gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh adanya sentuhan. Misalkan pada tumbuhan putri malu. Nah, tahu anak-anak ya tumbuhan putri malu ya. Saya yakin banyak yang tahu ya. Tumbuhan putri malu. Putri malu itu kalau kita sentuh, maka tubuhnya daunnya akan layu ya. Jadi kalau tadi ada tumbuhan putri malu misalkan kemudian coba kalian sentuh, maka tiba-tiba dia bergerak, daunnya seperti layu gitu ya, seperti layu. Jadi dia bergerak. Maka gerak putri malu semacam itu disebut dengan nama geraknya disebut dengan tikmonasti atau sismonasti karena sentuhan ya, karena disentuh sehingga dia bergerak. Kemudian niktinasti, gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari lingkungan yang terjadi pada malam hari atau ketika suasana gelap. Misalkan gerak tidur yang dilakukan oleh daun tumbuhan polong-polongan. Nah, itu tumbuhan polong-polongan ketika tidur atau ketika bergerak itu dipengaruhi oleh adanya rangsangan dari lingkungan yang terjadi pada malam hari. Jadi seperti itu anak-anak ya. Itu disebut dengan gerak niktinasti. Kemudian ada gerak nasti kompleks. Nasti kompleks. Gerak ini merupakan gerak pada tumbuhan akibat rangsang yang diterima lebih dari satu macam. Jadi rangsangan yang diterima oleh tumbuhan itu lebih dari satu macam. Itu nama geraknya disebut dengan nasti kompleks. Namanya kompleks, berarti lebih dari satu. Dalam hal ini adalah rangsangan yang diterima oleh tumbuhan itu lebih dari satu macam, maka nama geraknya disebut nasti kompleks. Misalkan gerakan membuka dan menutupnya stomata karena pengaruh kadar air, pengaruh cahaya, suhu, dan zat kimia. Coba perhatikan, yang mempengaruhi lebih dari satu, ada dipengaruhi oleh kadar air, dipengaruhi oleh cahaya, dipengaruhi oleh suhu, dan dipengaruhi oleh zat kimia. Ada 4 macam yang mempengaruhinya. Sehingga nama geraknya disebut dengan nasti kompleks. Jadi seperti itu anak-anak ya. Ada 5 dari gerak nasti. Kemudian masih dalam gerak esionom. Tadi kan sudah disampaikan Pak Mansur ada 3 anak-anak ya. Gerak esionom itu ada gerak tropisme, ada gerak nasti. Gerak tropisme dibagi menjadi 4 lagi, gerak nasti dibagi menjadi 5 lagi, sedangkan sekarang gerak taksis itu dibagi menjadi 3. Gerak taksis itu sendiri adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang dari luar. Saya ulangi anak-anak ya. Gerak taksis itu gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang dari luar. Lah, gerakan ini akan mengakibatkan seluruh bagian tanaman atau tumbuhan bergerak akibat rangsang yang datang, akibat rangsangan yang diterima oleh tumbuhan itu sendiri atau akibat rangsangan yang datang. Ada 3 macam atau 3 pembagian atau 3 bagian dari gerak taksis itu, yaitu ada yang namanya gerak fototaksis, adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsang berupa cahaya. Ada kata-kata foto lagi
Ya, berarti yang mempengaruhi adalah cahaya. Gerak tumbuhan itu disebabkan karena adanya pengaruh dari cahaya. Ada kemotaksis. Gerak taksis yang dipengaruhi oleh zat-zat kimia. Kemo itu kimia. Jadi kemotaksis berarti gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh zat-zat kimia. Misalkan saja gerak spermatozoid tumbuhan lumut menuju sel telur. Itu karena adanya zat kimia yang dihasilkan oleh sel telur tersebut. Sehingga dia dapat bergerak, sehingga nama geraknya disebut dengan kemotaksis. Kemudian yang ketiga, yang terakhir dari gerak taksis, yaitu galvanotaksis, di mana gerak galvanotaksis ini dipengaruhi oleh arus listrik. Contohnya, gerakan bakteri ke arah kutub positif atau negatif. Jadi ada 3 anak-anak ya gerak taksis. Kalau gerak tropisme tadi ada berapa? Ada 4. Kalau gerak nasti ada berapa? Ada 5. Sedangkan kalau gerak taksis ada 3, yaitu fototaksis, kemotaksis, dan galvanotaksis. Jika masih kurang jelas tampilan slide ini atau audio ini atau penjelasan ini, bisa kalian putar berulang-ulang sehingga akan lebih jelas lagi. Kemudian yang terakhir anak-anak dari gerak tumbuhan yaitu gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena dipengaruhi oleh kadar air. Higroskopis ya. Higro itu air. Berarti kalau higroskopis adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena dipengaruhi oleh kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Contohnya misalkan merekatnya kulit buah polong-polongan yang sudah kering, membukanya dinding sporangium atau kotak spora pada tumbuhan paku-pakuan. Di dalam slide yang ke-10 itu diberikan contoh juga, contoh gerak higroskopis, yaitu gerak membukanya sporangium pada tumbuhan paku seperti yang disampaikan Pak Mansur tadi itu, dan tumbuhan lumut serta pecahnya kulit buah tumbuhan polong-polongan yang sudah kering. Sama anak-anak ya. Jadi sama seperti yang dijelaskan oleh Pak Mansur. Barangkali itu anak-anak yang bisa saya jelaskan tentang gerak makhluk hidup, baik itu gerak pada manusia atau gerak pada hewan dan tumbuhan. Semoga membantu kalian untuk memahami materi ini. Seperti yang disampaikan Pak Mansur, jika ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan lewat WA-nya Pak Mansur, atau ketika nanti kita sudah diperbolehkan melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Terima kasih anak-anak, bisa diputar berulang-ulang agar lebih jelas. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.